Dibuang suami di jalan sepi, aku menurut. Lalu sedan hitam datang. Dia tak sadar. Dia baru saja masuk ke perangkap yang kubuat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Langit sore itu tampak redup, seperti menyesuaikan suasana hati Nadira yang sejak pagi menahan air mata. Di meja makan, tersisa piring dengan lauk yang hampir tak tersentuh. Suaminya, Arfan, baru saja meninggalkan rumah setelah membentak tanpa alasan jelas. Ia marah hanya karena Nadira terlambat menghidangkan kopi. Padahal, Nadira baru saja memandikan anaknya yang demam sejak semalam. Rasya, putra kecil berusia 5 tahun itu, duduk di pojokan ruang tamu sambil memeluk boneka beruangnya. Wajahnya pucat, tapi matanya selalu memperhatikan sang ibu yang berusaha tersenyum agar ia tak khawatir. "Rasya mau makan bubur lagi?" tanya Nadira lembut. Anak itu menggeleng pelan, lalu berbisik, "Mama jangan sedih ya, Papa nanti baik lagi kan?" Nadira menahan napas. Pertanyaan itu seperti belati yang menusuk perlahan ke dalam dadanya. Ia hanya mengangguk, memeluk Rasya, lalu menatap kosong ke arah jendela yang terbuka sedikit. Angin sore membawa suara gaduh kendaraan di luar, tapi yang terdengar di telinganya hanya gema pertengkaran tadi. Sudah 7 tahun mereka menikah. Di awal, Arfan adalah sosok yang begitu hangat. Ia pernah berjanji tak akan membuat Nadira menangis. Tapi semua itu kini seperti mimpi yang menguap begitu saja. Arfan berubah sejak perusahaan tempatnya bekerja membuka cabang baru dan mempertemukannya dengan seorang wanita bernama Sinta. Awalnya, Nadira hanya mendengar nama itu sepintas dari obrolan telepon suaminya. Namun lama-lama, nama itu muncul di setiap celah percakapan. Bahkan, Arfan sering menyebut nama itu dalam tidur. Malam itu, Nadira duduk di teras rumah, menatap bulan yang separuh tertutup awan. Tangannya menggenggam secangkir teh yang sudah dingin. Ia mengingat hari-hari saat Arfan masih pulang membawa bunga, mencium keningnya sambil berkata, "Kamu satu-satunya tempat pulangku." Namun kini, kata-kata itu telah menjadi abu. Yang tersisa hanya perintah, bentakan, dan tatapan dingin yang tak lagi mengenal kasih. Di ruang tamu, foto pernikahan mereka masih tergantung di dinding. Nadira berdiri di depannya, memandangi wajahnya sendiri, yang tersenyum dalam balutan kebaya putih. Senyum itu terasa asing kini. "Kamu dulu bahagia sekali, Dir," gumamnya pelan pada bayangan di kaca. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia bukan lagi wanita yang sama seperti di foto itu. Ia telah menjadi seseorang yang belajar menelan kepedihan tanpa harus berteriak. Suara deru mobil berhenti di depan rumah. Nadira buru-buru menghapus air matanya dan berdiri tegak. Arfan masuk dengan wajah lelah, dasinya setengah terlepas, aroma parfum asing menempel di bajunya. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar. Nadira berusaha tersenyum. "Aku tunggu kamu makan malam. Aku masak sup kesukaanmu." Arfan melirik ke meja makan, lalu tertawa kecil. "Sup lagi? Kamu nggak bisa masak yang lain? Tiap hari itu saja." Nadira menunduk. "Aku pikir kamu suka." "Suka dulu, sekarang beda. Aku bosen. Kamu itu nggak pernah berubah." Kata-kata itu membuat dada Nadira sesak. Ia ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa dirinya mencoba menjadi istri yang terbaik, tapi suara itu mati di tenggorokan. Ia hanya mengangguk, lalu mengambil piring kosong.
Maaf, aku ganti menunya besok, ucapnya pelan. Jangan sok minta maaf. Kalau kamu mau minta maaf, buktikan. Lihat Sinta, dia itu pintar, modis, dan tahu gimana menyenangkan suaminya. Kamu cuma tahu dapur dan rumah. Nama itu akhirnya keluar lagi. Sinta. Nadira menunduk, tapi kali ini ia tak menangis. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya malam itu, yang pelan-pelan membangunkan sisi dirinya yang selama ini ia kubur. Ia tidak tahu harus bagaimana, tapi batinnya berkata, "Cukup sudah." Arfan kemudian naik ke kamar tanpa menoleh lagi. Nadira tetap berdiri di dapur, menatap punggung suaminya yang menghilang di tangga. Setelah beberapa menit, ia berjalan ke kamar Rasya. Anak itu sudah tertidur. Pelukannya masih erat pada boneka usang yang selalu dibawanya. Nadira membelai ambut anaknya perlahan. "Maafkan Mama, Nak. Mama terlalu takut kehilangan. Sampai lupa kalau yang Mama pertahankan sudah lama pergi." Bisitnya lirih. Malam kian larut. Semua rumah tetangga sudah sepi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan menemani kesunyian. Nadira membuka laptop di meja kerja kecil di sudut kamar. Ia menatap layar kosong beberapa saat, lalu membuka folder berisi catatan keuangan keluarga. Setiap angka, setiap transaksi ia hafal. Sejak Arfan mulai berubah, Nadira mencatat semuanya secara diam-diam. Ia tidak tahu untuk apa dulu, tapi kini seolah Tuhan menuntunnya agar bersiap. Tangan Nadira gemetar saat melihat laporan terbaru. Beberapa rekening keluarga dipindahkan ke nama lain. Nama itu muncul jelas di layar. Sinta Putri Ardiansyah. Dadanya bergetar hebat, tapi tak ada jeritan keluar. Ia hanya menatap nama itu lama sekali, lalu menutup laptop perlahan. Air matanya kembali mengalir, namun kali ini tanpa suara, tanpa isak. Seolah tubuhnya sudah terlalu lelah untuk menangis keras. Lampu kamar dimatikan. Dalam gelap, Nadira menatap langit-langit dan berbisik pelan. "Kalau ini jalan yang Kau pilihkan untukku, Tuhan, tolong beri aku kekuatan. Aku tak ingin terus menjadi korban. Aku ingin belajar menjadi diriku sendiri lagi." Di luar jendela, bulan masih tertutup awan, tapi di baliknya ada cahaya yang menunggu untuk muncul. Nadira belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari rencana panjang yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar Nadira, tapi kehangatannya tak lagi terasa. Ia sudah terbiasa bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dan baju kerja Arfan. Namun sejak beberapa bulan terakhir, rutinitas itu hanya dilakukan untuk menjaga ketenangan rumah, bukan lagi karena cinta. Arfan duduk di meja makan dengan ponsel di tangan, matanya tak lepas dari layar. Nadira meletakkan secangkir kopi di hadapannya, berharap ia akan menyapa atau sekedar mengucap terima kasih seperti dulu. Namun yang keluar justru nada sinis. "Kenapa kopinya pahit begini? Kamu nggak bisa bedain gula sama garam ya?" katanya tanpa menatap. Nadira menunduk, menahan getar di suaranya. "Maaf, mungkin takarannya kurang pas. Selalu ada alasan." Gumam Arfan dingin. Ia lalu berdiri, mengambil jasnya, dan bergegas menuju pintu. Saat hendak keluar, ponselnya berdering. Nadira sempat melihat sekilas nama di layar, Sinta. Senyum kecil muncul di wajah Arfan. Senyum yang sudah lama tak pernah ia berikan pada Nadira. "Iya sayang, aku OTW," ucapnya pelan sambil keluar dari rumah. Nadira berdiri di ambang pintu, menatap punggung suaminya yang menjauh dengan langkah tergesa. Ada rasa perih yang mengiris, tapi juga keheningan yang menuntunnya untuk tidak lagi menjerit. Hatinya mulai terbiasa dengan luka, seperti kulit yang menebal karena sering terluka di tempat yang sama. Siang itu rumah terasa kosong. Rasa sedang di sekolah, dan Nadira duduk sendirian di ruang tamu sambil menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Suara televisi menyala pelan hanya untuk mengisi kesepian. Ia menatap foto keluarga di dinding.
Dalam foto itu, Arfan memeluknya dari belakang, tersenyum lebar. Tapi yang ia rasakan kini hanyalah jarak yang semakin lebar dari hari ke hari. Telepon berdering memecah keheningan. Nama yang muncul di layar membuatnya sedikit terkejut. Fadil. Fadil adalah sopir lama keluarga mereka yang sudah bekerja sejak Nadira belum menikah. Namun setelah Arfan merasa tak butuh lagi orang lama, ia mengganti Fadil dengan sopir baru. Hubungan Nadira dan Fadil tetap terjalin baik, karena lelaki itu sudah seperti keluarga sendiri. Bu Nadira, maaf kalau saya ganggu. Suaranya terdengar agu. Tidak, Dil. Aku justru senang kamu menelpon. Ada apa? Fadil terdiam sejenak, seperti menimbang-nimbang. Saya cuma mau tanya, ibu nggak apa-apa kan? Pertanyaan sederhana itu justru membuat dada Nadira sesak. Ia tersenyum hambar meski tahu Fadil tak bisa melihatnya. Aku baik-baik saja, jawabnya pelan. Kalau ibu butuh sesuatu, ibu tahu saya siap kapan saja. Ucap Fadil lagi. Nada tulus di suaranya membuat air mata Nadira menetes begitu saja. Ia buru-buru mengusapnya dan memutuskan pembicaraan dengan alasan Rasya akan pulang. Namun ucapan Fadil terus terngiang di benaknya. Ia tahu sesuatu yang tidak ia katakan, dan Nadira bisa merasakannya seolah dunia berbisik bahwa ada kebenaran yang sedang disembunyikan dari dirinya. Beberapa hari kemudian Nadira memutuskan untuk keluar rumah. Ia mengenakan kerudung sederhana dan jaket panjang, menyamar agar tak menarik perhatian. Dengan tangan bergetar, ia menekan nomor Fadil. Dil, kamu bisa temani aku sebentar? Di mana, Bu? Dekat kantor Arfan. Keheningan beberapa detik di ujung sana, lalu suara Fadil terdengar berat. Baik, saya ke sana sekarang. Mobil Fadil berhenti di seberang sebuah restoran mewah di pusat kota. Dari balik kaca mobil, Nadira menatap ke arah bangunan bergaya modern itu, matanya terpaku pada sosok pria yang baru turun dari mobil hitam metalik, Arfan. Namun bukan itu yang membuat dadanya hampir berhenti berdetak, melainkan perempuan di sampingnya, Sinta. Wanita itu tampak muda, modis, dan penuh percaya diri. Ia menggandeng lengan Arfan sambil tertawa kecil tanpa rasa bersalah. Arfan bahkan sempat membetulkan rambutnya sebelum masuk ke restoran. Nadira menggenggam tasnya erat, jemarinya bergetar hebat. Dunia seperti berhenti berputar. Fadil menatap dari kursi kemudi, raut wadahnya menegang. Maafkan saya, Bu. Saya sebenarnya sudah tahu ini sejak lama, tapi saya nggak punya keberanian buat bilang. Nadira tak menjawab, air matanya jatuh satu persatu. Ia tidak menangis keras, hanya diam, menatap dua sosok yang pernah dan mungkin masih menjadi bagian hidupnya. Setelah hampir 2 jam, pasangan itu keluar dari restoran. Arfan tampak senyum lebar, membukakan pintu kokpit untuk Sinta, lalu pergi bersama. Nadira menatap pemandangan itu, sampai mobil mereka menghilang di tikungan. Dil, ucapnya lirih. Kamu masih simpan kamera kecil yang dulu ayah kasih buat dokumentasi acara keluarga? Masih, Bu? Kenapa? Nadira menatap Fadil dengan mata yang kini berbeda, bukan lagi mata perempuan yang lemah. Mulai besok, aku ingin kamu bantu aku, tapi jangan sampai Arfan tahu. Sore itu Nadira pulang dengan tubuh lemas, tapi langkahnya terasa ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa memiliki arah. Ia tahu ia tidak bisa lagi hidup hanya dengan harapan kosong. Ia butuh kebenaran, dan jika kebenaran itu menyakitkan, biarlah ia menanggungnya dengan kepala tegak. Di rumah, ia menatap Rasya yang tengah bermain dengan mobil-mobilan kecil. Anak itu tertawa, suaranya jernih, seolah tak ada badai di sekeliling mereka. Nadira menghampirnya memeluk anaknya erat. Maaf ya nak, mama sibuk akhir-akhir ini. Ucapnya pelan. Rasya tersenyum polos. Nggak apa-apa, Ma. Rasa sayang mama. Ucapan itu cukup untuk membuat air mata Nadira jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena cinta yang menjadi alasan ia harus bertahan. Malamnya Nadira duduk di meja kerja, membuka laptop dan menulis sesuatu di buku catatannya. Tanggal, tempat, jam, dan siapa yang bersama Arfan. Setiap detail ia tulis dengan tenang. Ia tidak lagi ingin menjadi korban yang diam, ia ingin menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Dan di balik ketenangan itu, lahirlah sesuatu yang baru dalam diri Nadira.
Sebuah tekad halus namun kuat bahwa setiap kepatuhan yang ia tunjukkan pada suaminya mulai hari ini bukan lagi tanda kelemahan, melainkan langkah awal menuju sesuatu yang tak akan pernah Arfan duga. Hujan turun sejak pagi, menetes pelang di jendela kamar Nadira. Suaranya terdengar lembut tapi menghantam perasaannya yang tengah bergejolak. Di meja, berjejer foto dan rekaman dari hasil kerja Fadil beberapa hari terakhir. Setiap gambar menampilkan kenyataan pahit. Arfan dan Sinta. Kadang mereka duduk berdua di kafe, kadang di hotel, dan di satu foto bahkan tampak tangan Arfan menggenggam tangan wanita itu dengan lembut. Sentuhan yang dulu hanya menjadi milik Nadira. Nadira menatap foto itu lama sekali. Ada rasa marah, ada luka, tapi di dalam dirinya tak ada niat untuk menangis lagi. Tangis tak lagi bisa memperbaiki apapun. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas panjang dan berkata pada diri sendiri, "Ini bukan akhirku, ini baru awal." Suara langkah kecil terdengar dari belakang. Rasya masuk dengan piyama bergambar mobil, memeluk boneka beruangnya. "Mama, kenapa Mama belum tidur?" tanyanya polos. Nadira tersenyum, menepuk tempat di sampingnya. "Sini sayang." Rasya duduk dan bersandar di pangkuan ibunya. "Mama sedih." "Sedikit?" "Kenapa? Papa marah lagi ya?" Pertanyaan itu menghantam hatinya lebih keras dari hujan di luar. Nadira memeluk anaknya erat. "Tidak apa-apa, Nak. Mama cuma kangen kamu waktu masih bayi. Waktu kamu belum bisa ngongong dan cuma mau tidur di pelukan Mama." Rasya tertawa kecil, lalu menutup mata di pangkuan ibunya. Nadira menatap wajah kecil itu lama sekali, berusaha menyerap kekuatan darinya. Ketika anak itu tertidur, Nadira berdiri perlahan dan berjalan ke ruang tamu. Di sana sudah menunggu Fadil, basah kuyup karena baru datang membawa sesuatu. "Saya dapatkan ini, Bu," katanya sambil menyerahkan amplop berisi dokumen. Nadira membukanya hati-hati. Di dalamnya ada salinan transaksi rekening, bukti transfer dan surat kepemilikan rumah yang dulu ia kira atas nama mereka berdua. Tapi kini jelas tertera nama Arfan Pradana dan Sinta Putri Ardiansyah. Dunia terasa berputar sesaat. Napas Nadira memburu, tapi ia berusaha tetap tenang. Dia bahkan menulisnya dengan nama itu, gumamnya pelan. Fadil menatapnya khawatir. "Saya tahu ini berat, Bu, tapi Bapak Arfan sudah melangkah terlalu jauh. Kalau Ibu tidak bersikap, nanti semuanya habis." Nadira menatap langit-langit, menahan air mata. "Aku tidak mau balas dendam, Dil. Aku hanya ingin keadilan. Aku sudah terlalu lama diam." "Kalau begitu, kita mulai dari bukti-bukti ini. Saya kenal seseorang di firma hukum yang bisa bantu Ibu. Dia orang baik, bisa dipercaya." Nadira mengangguk pelan. "Lakukan, tapi jangan sampai Arfan tahu. Aku ingin semuanya berjalan seperti biasa. Aku ingin dia tetap merasa menang." Beberapa hari berikutnya, Nadira menjalani rutinitas seperti tak terjadi apa-apa. Ia masih menyiapkan sarapan, masih tersenyum kecil ketika menyambut Arfan pulang. Tapi di balik ketenangan itu, ia menyusun langkah demi langkah dengan hati-hati. Ia menyiapkan dokumen aset keluarga, mengarsipkannya diam-diam. Ia bahkan mulai mempelajari cara kerja hukum pernikahan, pembagian harta, dan hak asuh anak. Di malam yang lain, ketika Arfan tertidur, Nadira duduk di lantai kamar sambil menyalin nomor rekening dan menandai transaksi mencurigakan di buku kecilnya. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Ia tahu ia sedang mengumpulkan kekuatan yang selama ini diremehkan suaminya. Suatu sore, Arfan pulang lebih awal. Ia tampak ceria, sesuatu yang jarang terjadi. Nadira menyambutnya dengan wajah datar tapi tetap sopan. "Kamu kelihatan senang hari ini," ucapnya lembut. "Iya, ada kabar bagus dari kantor. Proyek besar disetujui. Kalau semua lancar, aku akan punya posisi lebih tinggi." "Wah, selamat ya," kata Nadira dengan nada hangat tapi datar. Arfan menatapnya sekilas lalu duduk di sofa.
Kamu tahu, aku dapat bantuan dari seseorang. Sinta. Dia pintar, banyak koneksi. Nadira berpura-pura tersenyum. Oh, begitu. Hebat ya dia? Iya, dia memang beda. Nggak seperti kamu yang cuma bisa di rumah. Kalimat itu menampar lebih keras dari tamparan fisik. Tapi Nadira hanya berdiri tenang lalu berkata pelan. Kamu lapar. Aku siapkan makan malam. Tidak usah. Aku sudah makan di luar. Ia lalu menyalakan televisi dan tenggelam dalam dunia yang tak lagi menyisakan tempat bagi Nadira. Malam itu, Nadira duduk di balkon menatap langit tanpa bintang. Angin membawa aroma hujan yang belum reda sepenuhnya. Ia membuka pesan di ponselnya, pesan dari Fadil. Semua bukti sudah aman, Bu. Saya titip di tempat biasa. Pengacara siap kalau ibu mau lanjut. Nadira membalas singkat. Terima kasih, Dil. Belum saatnya. Aku masih harus menunggu. Di dalam rumah, suara Arfan terdengar samar dari kamar. Tawa, lalu gumaman pelan, lalu diam. Nadira tahu, ia sedang menelepon Sinta. Ia berdiri di ambang pintu, menatap dari jauh. Ada sepersik tanya di hatinya. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu berjanji akan melindungi, kini menjadi orang pertama yang menusuknya? Namun Nadira tidak lagi ingin mencari alasan. Ia sudah tahu jawabannya. Kadang, cinta memang tidak mati karena kebencian, tapi karena ketidakhormatan yang tumbuh perlahan. Dan malam itu, di bawah langit yang berat oleh mendung, Nadira berjanji pada diri sendiri. Ia akan tetap diam, tetap menurut, tetap lembut. Sampai waktunya tiba membuat Arfan menyadari bahwa ketenangan yang ia lihat sekarang bukan kelemahan, tapi bentuk paling tenang dari badai yang sedang menunggu waktu untuk datang. Hujan turun rintik-rintik malam itu, seperti ikut menyembunyikan luka yang selama ini Nadira pendam. Jalanan tampak lengang, hanya sesekali terlihat cahaya lampu kendaraan dari arah berlawanan yang menembus kegelapan malam. Di dalam mobil, suasana tegang membeku seperti udara yang tak bisa dihirup dengan lega. Arfan menyetir dengan wajah masam. Kedua tangannya mencengkram kemudi kuat-kuat. Dari matanya terpancar kemarahan yang sudah lama ia simpan. Dan malam ini seolah menemukan celah untuk meledak. Nadira duduk di kursi penumpang. Diam, menatap keluar jendela yang dipenuhi titik-titik air. Ia tahu, setiap kali Arfan pulang dari acara kantor bersama rekan-rekan wanitanya, akan selalu ada pertengkaran. Namun kali ini nadanya berbeda, lebih dingin, lebih menusuk. Aku capek, Van, ucap Nadira pelan, suaranya bergetar namun masih berusaha tenang. Aku cuma minta kamu pulang lebih awal, bukan melarangmu kerja. Aku cuma khawatir. Khawatir? Arfan membentak, kamu itu terlalu posesif. Semua yang kulakukan selalu salah di matamu. Aku ini kerja buat siapa, ha? Buat kamu juga. Nadira menelan ludahnya yang terasa pahit. Ia meratap suaminya dengan mata berkaca-kaca, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tahu kamu kerja keras, tapi apakah salah kalau aku berharap kamu pulang dan makan malam bersama? Dulu kamu selalu janji akan selalu pula waktu buat keluarga, Van. Arfan tertawa sinis. Janji, semua berubah, Nadira. Kamu juga berubah. Dulu kamu lembut, sekarang kamu seperti bayangan yang selalu mengawasi setiap langkahku. Mobil berhenti mendadak di tepi jalan yang gelap. Hanya ada deru angin malam dan suara serangga yang terdengar samar dari balik pepohonan. Arfan menoleh ke arah Nadira dengan sorot mata penuh kejengkelan. Turun, katanya datar. Nadira menatapnya tak percaya. Maksud kamu? Turun! Bentaknya lebih keras kali ini. Aku nggak mau lihat wajahmu sekarang. Jantung Nadira berdegup cepat tapi wajahnya tetap tenang. Ia memandangi Arfan lama seolah ingin mengingat setiap gurat wajah lelaki yang dulu membuatnya jatuh cinta begitu dalam. Lalu perlahan, ia melepas sabuk pengaman dan membuka pintu mobil. Hembusan angin malam langsung menerpa tubuh yang gemetar. Sebelum menutup pintu, Nadira menatap Arfan untuk terakhir kali malam itu. Senyum kecil terbentuk di sudut bibirnya. Senyum yang tenang, tapi penuh arti. Kalau ini yang kamu mau, aku menurut saja, katanya pelan.
Tanpa menunggu reaksi Arfan, ia menutup pintu dan melangkah menjauh. Ban mobil meraung keras, meninggalkan suara yang menggema di antara pepohonan. Mobil itu melaju cepat, lampunya semakin jauh, hingga akhirnya hanya tersisa kegelapan dan suara hujan yang semakin deras. Nadira berdiri di tepi jalan menatap kosong ke arah mobil yang menghilang. Tangannya dingin, tapi matanya tajam. Tidak lagi sekedar mata seorang istri yang terluka, melainkan mata seseorang yang sedang menyiapkan langkas besar. Ia menarik nafas panjang, lalu merogoh ponsel dari dalam tas kecil yang disembunyikan di balik mantel. Layar ponsel menyala, menampilkan satu nama yang sudah lama tak ia sentuh. Nadira tersenyum samar, lalu menekan nomor itu. "Sekarang," katanya singkat, suaranya tenang tapi dalam. Tak sampai beberapa menit kemudian, dari kejauhan, lampu mobil sedan hitam mulai mendekat perlahan, suaranya halus, kontras dengan gemuruh hujan yang kini membasahi aspal. Mobil itu berhenti tepat di depan Nadira. Dari dalam, seorang pria berjas hitam keluar dan berlari membukakan pintu belakang untuknya. Nadira masuk tanpa ragu, wajahnya tetap tenang meski hatinya bergemetar hebat. Mobil itu segera melaju menjauh, menembus kabut tipis malam yang menutupi pandangan. Di dalam mobil, pria yang duduk di samping pengemudi menoleh ke arah Nadira dan berkata dengan nada hormat, "Kita sudah siap, Bu. Semua sudah sesuai rencana." Nadira menatap keluar jendela. Air matanya jatuh perlahan, tapi bukan karena sedih. Ia tahu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Ia sengaja menuruti perintah suaminya bukan karena lemah, melainkan karena ia ingin benar-benar percaya bahwa dirinya telah kalah. Padahal, tanpa disadari, justru malam itu Arfan sedang masuk ke dalam perangkap yang tak akan pernah ia duga sebelumnya. Nadira menggenggam tangan di pangkuannya, memejamkan mata, dan dalam hatinya berbisik lirih. "Baiklah, Van, mulai malam ini permainanmu selesai. Sekarang giliranku yang memegang kendali." Hujan mulai reda, menyisakan aroma tanah basah yang pekat. Lampu jalan jarang, beberapa berkedip lemah, sebagian lainnya mati total. Nadila berjalan perlahan di trotoar. Mantel panjangnya menutupi tubuh yang sedikit menggigil. Setiap langkahnya terdengar jelas di tengah sunyi malam, seolah setiap dentum tumitnya membawa berat dari tahun-tahun kesabaran yang sudah ia telan bulat-bulat. Ia tidak lagi menangis, matanya tenang, bibirnya datar, tapi di balik pandangan itu tersimpan badai besar. Nadira tahu, malam ini bukan sekadar malam penuh luka. Ini adalah awal dari sesuatu yang telah lama ia persiapkan dengan cermat. Dari kejauhan, lampu mobil tampak menembus kabut tipis. Lampu sedan hitam itu berhenti beberapa meter di depannya. Mesinnya berdesir halus. Pintu belakang terbuka, dan dari dalam keluar seorang pria tinggi berjas gelap, Fadil. Tatapannya tajam, tapi penuh penghormatan. Ia segera menunduk sedikit, lalu membukakan pintu untuk Nadira tanpa berkata sepatah kata pun. Nadira menatapnya sekilas sebelum melangkah masuk. Senyum kecil terukir di wajahnya, senyum tenang, tapi syarat makna. Di dalam mobil, aroma parfum khas Fadil memenuhi ruang. Mobil itu meluncur perlahan meninggalkan jalan sepi, menyusuri gelap malam yang seperti menyembunyikan rahasia mereka. Suara mesin mobil yang lembut berpadu dengan detak jam di pergelangan tangan Nadira. Ia menatap keluar jendela, melihat pantulan lampu kota dari kejauhan. Lalu tanpa mengalihkan pandangan, ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Saatnya kita mulai permainan ini, Fadil." Fadil menoleh sedikit, bibirnya menegang, namun matanya menyiratkan keyakinan. "Semua sudah siap, Bu. Data dan rekaman yang Ibu minta sudah lengkap, termasuk rekaman kamera dashboard yang tadi Ibu pasang di mobil Pak Arfan." Nadira mengangguk perlahan. Matanya masih terpaku pada jalan yang membentang di depan. "Bagus, biarkan dia merasa menang dulu. Aku ingin dia menikmati kebohongan yang dia bangun sendiri." Dalam hati Fadil menahan decak kagum. Ia sudah mengenal Nadira selama hampir 5 tahun, sebagai wanita yang lembut, sabar, dan penuh empati. Tapi malam ini ia melihat sisi lain yang belum pernah muncul sebelumnya. Sisi Nadira yang tegas, tajam, dan tak lagi mudah dilukai. Mobil itu berhenti sejenak di lampu merah. Dari kaca spion tengah, Nadira bisa melihat pantulan wajahnya sendiri, pucat namun berwibawa.
Ia tersenyum samar, lalu mengambil sebuah tablet dari tasnya. Layar menyala menampilkan tampilan peta lokasi. Dan di pojok kanan atas, tampak video kecil yang masih merekam mobil Arfan yang tadi meninggalkannya sendirian di jalan gelap. Semua ini sudah terekam dengan jelas, Bu, termasuk saat beliau menyuruh ibu turun dan meninggalkan ibu sendirian di jalan malam tadi. Nadira menatap layar itu beberapa detik, lalu memejamkan mata sejenak. Aku tidak ingin membalas dengan cara kotor, Fadil. Aku hanya ingin dia tahu rasa sakit seperti apa yang selama ini dia berikan. Aku ingin dia merasakan ketakutan kehilangan yang dulu ia anggap remeh. Fadil menatapnya melalui pantulan kaca spion depan, lalu mengangguk. Saya mengerti, Bu. Semua sudah disiapkan sesuai rencana. Dokumen perusahaan, laporan keuangan rahasia, semua sudah di tangan kita. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk langkah berikutnya. Nadira membuka matanya kembali, kali ini dengan sorot dingin yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan hanya itu, Fadil. Aku ingin semuanya lengkap, termasuk orang-orang yang selama ini membantu dia menghancurkan aku. Aku ingin mereka tahu, diamku selama ini bukan karena aku kalah, tapi karena aku menunggu waktu yang paling tepat untuk berdiri kembali. Suara hujan mulai turun lagi, mengetuk lembut kaca mobil. Dalam hening yang panjang itu, Nadira menatap keluar jendela. Dari kaca spion tengah, ia bisa melihat siluet mobil Arfan yang kini sudah jauh di belakang. Arah yang berbalikan, kehidupan yang sebentar lagi akan terbalik. Ia tersenyum samar, bukan karena bahagia, tapi karena sadar. Satu hal, tidak ada lebih kuat dari perempuan yang sudah selesai menangis. Fadil menatap Nadira dalam diam dan menyalakan pemanas mobil perlahan. Ia tahu, mulai malam ini, perjalanan mereka tidak akan mudah. Tapi di balik semua rencana dan strategi, ada satu hal yang jelas. Nadira bukan lagi wanita yang bisa diperlakukan semaunya. Ia bukan istri yang akan tunduk di bawah amarah suami yang egois. Ia kini adalah seseorang yang memegang kendali atas nasibnya sendiri dan atas kehancuran orang yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Mobil itu terus melaju menembus hujan, membawa dua sosok yang telah menyiapkan langkah mereka dengan tenang, menuju arah yang sama sekali tak akan bisa ditebak oleh Arfan. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung. Arfan duduk di ruang tamu rumahnya yang luas namun terasa kosong. Di meja, cangkir kopinya sudah dingin sejak 1 jam lalu. Ia menatap layar ponsel berkali-kali, tidak ada pesan, tidak ada panggilan masuk dari Nadira. Biasanya, sebelum berangkat kerja, Nadira selalu mengirim pesan singkat seperti hati-hati di jalan atau sudah sarapan. Tapi hari ini, hening. Ia mencoba menekan nomor Nadira sekali lagi. Suara operator terdengar dingin dan menegaskan ketidakberdayaannya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Arfan mengembuskan nafas kasar, mengacak rambutnya dengan frustasi. Kemana lagi perempuan itu? Gumamnya kesal. Dalam benaknya, ia masih berpikir bahwa Nadira hanya sedang ngambek dan ingin menguji kesabarannya. Ia tidak tahu malam ketika ia meninggalkan istrinya di jalan adalah awal dari akhir hidup tenangnya. Sementara itu ratusan kilometer dari sana, di daerah pegunungan puncak, suasana sangat berbeda. Udara dingin menusuk, kabut tipis menutupi pepohonan, dan di tengah hamparan hijau itu berdiri sebuah villa klasik bergaya kolonial, milik keluarga besar ayah Nadira. Di sanalah Nadira kini tinggal sementara, jauh dari hiruk-pikuk kota dan jauh dari jangkauan siapapun yang mengenalnya. Di ruang kerja villa itu, Nadira duduk di depan meja besar yang penuh berkas, laptop terbuka di depannya. Fadil berdiri di sampingnya, memegang beberapa map tebal berisi dokumen dan bukti digital. Ini hasil dari 2 minggu terakhir, Bu, kata Fadil sambil menyerahkan berkas itu. Kami sudah berhasil melacak 3 rekening atas nama Sinta yang ternyata sumber dananya berasal dari rekening perusahaan yang Ibu dan Pak Arfan dirikan bersama. Nadira menatap angka-angka di lembar laporan itu. Matanya tajam, tapi bibirnya tak banyak bergerak. Dia pikir, aku tidak akan tahu. Dia pikir aku akan terus diam seperti dulu. Ujarnya pelan. Fadil mengangguk. Kami juga menemukan transaksi penjualan properti rumah lama di Bintaro atas nama Ibu. Tapi hasil penjualan ditransfer ke rekening Sinta. Kami sedang siapkan langkah hukum agar itu bisa dibekukan. Nadira menghela nafas panjang. Ia menyandarkan punggung di kursi, menatap langit-langit villa yang tinggi.
Dalam hening itu, pikirannya melayang pada masa-masa awal pernikahan mereka. Masa di mana Arfan masih pria yang penuh perhatian, yang memujanya tanpa syarat. Ia teringat janji-janji yang kini hanya tinggal bayangan. Tahukah kamu, Fadil? Suaranya serak. Aku dulu bahkan rela berhenti kerja demi mendukung karir Arfan. Aku serahkan semua akses keuanganku karena aku percaya padanya. Tapi ternyata yang paling berbahaya itu bukan orang asing, melainkan orang yang setiap hari tidur di sebelahmu. Fadil menatapnya penuh empati, tapi tetap menjaga jarak profesional. Mungkin inilah waktunya ibu berhenti percaya pada janji dan mulai percaya pada bukti. Kalimat itu membuat Nadira tersenyum tipis. Ia menatap ke arah jendela yang terbuka, membiarkan udara dingin menerpa wajahnya. Kamu benar, Fadil. Perang ini tidak bisa dengan emosi. Aku harus tenang, harus rapi. Ia menoleh ke meja, memandangi layar laptopnya. Tampak di sana file-file digital hasil penyelidikan. Nama-nama rekening, dokumen notaris hingga foto-foto Arfan dan Sinta di berbagai acara kantor. Semua tersusun rapi seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambaran utuh. Ia mengambil satu foto di antara tumpukan berkas itu. Foto Arfan dan Sintang sedang tersenyum di acara perusahaan. Tangannya bergetar sedikit, tapi matanya tetap dingin. Aku tidak akan menjatuhkannya dengan amarah, Fadil. Aku akan menjatuhkannya dengan data. Fadil menatapnya kagum. Langkah pertama kita apa, Bu? Nadira berdiri, berjalan menuju jendela besar dengan pemandangan lembah berkabut. Bekukan semua aset yang masih atas nama bersama. Pastikan setiap surat, setiap sertifikat, setiap tanda tangan, semuanya sudah diamankan. Aku tidak ingin dia sempat memindahkan 1 rupiah pun tanpa aku tahu. Fadil langsung mencatat cepat di tabletnya. Baik, Bu. Saya juga sudah berkoordinasi dengan pengacara keluarga. Mereka siap menindaklanjuti bila Ibu setuju membawa ini ke jalur hukum. Nadira menatap langit di luar, matahari sore mulai turun perlahan. Belum sekarang, katanya pelan. Aku belum mau dia tahu bahwa aku sedang melawannya. Biarkan dia merasa aman dulu. Biarkan dia berpikir aku hilang, bahwa aku menyerah. Karena saat dia paling tenang, di sanalah dia paling mudah dijatuhkan. Keheningan melingkupi ruangan itu beberapa detik. Hanya terdengar suara angin dari luar dan bunyi jam dinding berdetak pelan. Fadil menatap Nadira, kali ini dengan sedikit kekhawatiran. Tapi bagaimana kalau dia mulai curiga, Bu? Pak Arfan bukan orang bodoh. Nadira menatapnya balik dengan tatapan mantap. Justru karena dia pintar, dia akan menyepelekan perempuan yang dia anggap lemah, dan itu kesalahan terbesarnya. Ia berbalik kembali ke meja kerja dan membuka laptopnya. Di layar, rekaman dari kamera dashboard mobil semalam mulai diputar. Arfan berteriak, wajahnya penuh amarah, lalu meninggalkan Nadira di jalan gelap. Setiap detik dalam video itu adalah bukti. Bukti penghinaan, bukti keegoisan yang kini disimpan rapi untuk hari yang tepat. Mulai hari ini, ucap Nadira lirih namun suaranya tegas. Aku tidak lagi jadi korban. Aku adalah lawan yang dia ciptakan sendiri. Fadil terdiam, menatap sosok di depannya yang kini bukan lagi istri yang terluka, melainkan perempuan yang siap mengguncangkan kehidupan suaminya dengan cara paling elegan dan menyakitkan. Dan di tempat lain, Arfan duduk di kursi kerjanya menatap ponsel dengan wajah gelisah. Ia tidak tahu di mana Nadira berada, tapi entah kenapa dadanya terasa berat. Ada firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan, seolah dunia yang dia kuasai perlahan mulai berputar arah tanpa ia sadari. Pagi itu, suasana kantor Arfan berubah menjadi medan yang penuh tekanan. Telepon di meja kerjanya berdering tanpa henti, notifikasi pesan masuk dari bank dan rekan bisnis berdatangan silih berganti. Wajahnya tegang, matanya merah karena semalaman tak tidur. Ia mencoba tetap tenang di depan timnya, tapi getaran di jemarinya tak bisa disembunyikan. Laptopnya terbuka di meja, menampilkan email dari pihak bank. Rekening Anda dibekukan sementara karena adanya investigasi atas aktivitas keuangan tidak wajar. Arfan menatap layar itu dengan dahi berkerut. Apa maksudnya? Kenapa rekeningku diblokir? Suaranya meninggi saat ia menekan nomor manajer keuangannya. Namun jawaban yang datang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Maaf Pak Arfan, semua rekening perusahaan dan rekening pribadi Bapak dibekukan, termasuk aset yang atas nama bersama. Kami tidak bisa melakukan apapun tanpa izin dari pihak pengadilan. Pihak pengadilan?
Arfan bangkit berdiri, kursinya terjatuh ke belakang. Siapa yang melaporkan? Data rahasia, Pak. Tapi dari dokumen yang kami terima, semua tanda tangan dan berkas berasal dari istri Bapak sendiri, Ibu Nadira. Nama itu membuat tenggorokannya terasa kering. Nadira. Ia menatap kosong ke depan, seolah otaknya butuh waktu untuk mencerna kenyataan itu. Perempuan yang ia tinggalkan di jalan malam itu kini menjadi orang yang menjeratnya tanpa ambun. Belum sempat ia menarik napas panjang, pintu ruangannya diketuk keras. Sinta masuk dengan wajah gelisah, namun matanya tetap penuh perhitungan. "Van, ini gimana? Aku baru dapat kabar rumah di Pondok Indah disegel. Katanya karena dokumen kredit belum lunas. Kamu bilang rumah itu lunas." Arfan menatap tajam. "Tenang, Sin. Aku lagi cari tahu semuanya. Ini pasti ada kesalahan sistem." "Kesalahan sistem? Semua rekeningmu diblokir. Proyek besar kamu di kantor ditunda. Rumah disegel dan kamu bilang ini cuma kesalahan sistem." Suaranya meninggi, nyaris histeris. "Kamu bilang semua sudah aman, Van. Sekarang aku harus gimana?" Arfan menghampiri Sinta dengan suara lebih rendah, berusaha menenangkan. "Dengar, Sin. Aku akan bereskan semua ini. Nadira nggak akan bisa lama-lama menahanku. Aku cuma butuh waktu." Namun kalimat itu justru membuat Sinta menatapnya dengan sinis. "Waktu? Aku udah kasih kamu waktu berbulan-bulan, Van. Kamu janji bakal ceraikan dia. Sekarang malah kamu yang hampir jatuh bangkrut. Jangan-jangan selama ini kamu cuma omong kosong." Sinta berbalik hendak pergi, tapi Arfan menahan pergelangan tangannya. "Jangan pergi dulu, Sin. Aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa? Kamu pikir aku mau ikut tenggelam bareng-bareng kamu? Aku nggak sebodoh Nadira." Kata itu, Nadira, menusuk hati Arfan lebih dalam dari yang ia duga. Ia terpaku sesaat, menatap punggung Sinta yang meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Ruangan terasa hampa. Napasnya memburu, dunia yang dulu ia kuasai kini mulai runtuh di depan mata. Ia berjalan ke arah jendela besar kantornya. Dari lantai 10, kota terlihat begitu kecil, tapi dalam hatinya rasa takut itu terasa begitu besar. Ia mencoba menenangkan diri. "Aku masih punya cara. Aku bisa hubungi Nadira. Dia pasti cuma marah." Gumamnya seperti meyakinkan diri sendiri. Tangannya gemetar saat menekan nomor ponsel Nadira. 1 kali panggilan, 2 kali, 3 kali, tetap sama. Nomor tidak aktif. Ia mencoba membuka pesan terakhir di ponselnya, berharap ada sesuatu, tapi yang muncul hanya 1 notifikasi baru. Pengirimnya tak dikenal. Arfan membuka pesan itu dengan dahi berkerut. Kalimatnya singkat tapi cukup untuk membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. "Terima kasih sudah menurunkanku malam itu. Sekarang giliran aku menurunkanmu." Arfan menjatuhkan ponselnya ke meja. Tubuhnya limbung, kursinya nyaris terbalik saat ia mencoba duduk. Dingin menjalar dari ujung kaki ke punggungnya. Ia tahu betul tulisan itu, Nadira. Hanya dia yang bisa menulis dengan nada sehalus itu, tapi dengan makna yang setajam belati. Ia segera membuka laptopnya, mengakses sistem keuangan kantor, berharap masih ada 1 celah yang bisa ia kendalikan. Tapi layar menampilkan pesan kesalahan. Semua akses ditolak. Arfan mengacak rambutnya keras-keras. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ia menekan tombol intercom, memanggil sekretarisnya. "Dina, tolong hubungi legal team sekarang. Aku butuh semua dokumen keuangan." Sekretarisnya masuk beberapa menit kemudian dengan wajah cemas. "Pak, pihak bank baru saja menelpon. Mereka bilang audit internal menemukan bahwa sebagian besar aset perusahaan tidak lagi atas nama Bapak. Semuanya sudah dialihkan oleh Ibu Nadira secara sah." Wajahnya pucat. "Sah? Bagaimana bisa? Itu semua harta bersama." Sepertinya beliau sudah mengajukan pembekuan dengan surat kuasa dari keluarga besarnya. Dan pengacaranya cukup kuat, Pak. Arfan terpaku. Ia menatap kosong. Lalu tertawa getir. "Keluarga besarnya," bisiknya pelan. "Aku lupa.
Nadira bukan perempuan biasa. Kepalanya terasa berat. Ia berjalan ke meja menatap foto pernikahan mereka yang masih terpajang. Dirinya tersenyum lebar, Nadira di sampingnya lembut menunduk sedikit. Ia menatap foto itu lama, sebelum akhirnya memutar tubuhnya dan menatap keluar jendela. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan kendali. Bukan hanya atas harta dan pekerjaan, tapi atas hidupnya sendiri. Semua yang dulu ia abaikan kini berbalik menjadi senjata yang perlahan menghancurkannya dari dalam. Di Villa Puncak malam itu, Nadira duduk di depan perapian sambil menatap layar laptopnya. Di sana tampak berita online. Perusahaan Arfan Group dalam investigasi, aset dibekukan, saham anjlok. Nadira tersenyum kecil, bukan karena puas, tapi karena akhirnya ia melihat karma berjalan dengan caranya sendiri. Sekarang, Van, bisiknya pelan, kamu tahu rasanya ditinggalkan di jalan gelap sendirian. Api di perapian berderak lembut, memantulkan bayangan di wajahnya yang tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada luka lama yang masih mengganga dan dendam yang belum selesai. Pagi itu, ruang rapat perusahaan dipenuhi oleh wajah-wajah tegang. Semua karyawan senior dan para pemegang saham hadir. Mereka menunggu kehadiran direktur utama yang biasanya penuh percaya diri, Arfan. Namun pagi itu, kursi di ujung meja besar itu kosong. Tiba-tiba, suara langkah sepatu hak terdengar. Pintu terbuka perlahan dan semua mata tertuju pada sosok perempuan berbalut setelan abu lembut. Berambut terurai rapi, Nadira melangkah masuk dengan tenang, membawa map coklat di tangannya. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketenangan yang membuat suasana ruangan terasa tegang. "Nona Nadira?" tanya salah satu anggota dewan, terkejut. "Ada yang bisa kami bantu?" Nadira menatap mereka lembut, kemudian duduk di kursi yang selama ini ditempati Arfan. "Tidak perlu gugup," ucapnya pelan namun tegas. "Mulai hari ini, saya mengambil alih posisi sebagai pemegang saham pengendali. Semua surat resmi sudah saya kirimkan ke pihak direksi." Semua orang saling pandang, sebagian tidak percaya. Nadira kemudian membuka mapnya, mengeluarkan dokumen kepemilikan saham, hasil audit keuangan, serta bukti transfer yang menunjukkan bahwa dirinya bukan Arfan yang memiliki kendali atas sebagian besar saham perusahaan. Arfan yang datang terlambat hampir menjatuhkan mapnya saat melihat Nadira di sana. Ia berdiri di ambang pintu, matanya membulat tak percaya. "Apa yang kau lakukan, Nadira?" Suaranya bergetar di antara rasa marah dan takut. Nadira menoleh pelan, pandangannya tajam tapi tidak membenci. "Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya milikku. Selama ini kau terlalu sibuk menikmati hasil dari kerja keras orang lain, dan lupa bahwa semua ini bukan milikmu." Arfan menatap ke sekeliling, tapi tak ada satupun rekan yang berani membelanya. Mereka semua tahu, posisi Arfan sudah di ujung tanduk. Nadira kemudian memutar layar proyektor. Terlihat laporan keuangan perusahaan Sinta, kekasih Arfan, yang terlibat dalam transfer fiktif dan penggelapan dana proyek. Suara berbisik mulai terdengar di ruangan. Arfan membeku. Wajahnya pucat. Ia tahu semua mata kini menatapnya dengan jijik. "Ini tidak mungkin," ucap Arfan gugup mencoba menyangkal. "Kau memalsukan semuanya." Nadira tersenyum kecil. "Semua bukti sudah diserahkan ke pihak berwenang. Aku tidak perlu memalsukan apapun, Arfan. Kau sendiri yang membuat perangkap untuk dirimu." Rapat berubah menjadi kekacauan. Para pemegang saham meminta penjelasan, pihak hukum dipanggil, dan Arfan hanya bisa berdiri kaku. Ia kehilangan wibawa di depan semua orang. Sinta yang mengetahui kabar itu dari luar langsung mencoba menghubungi Arfan, tapi panggilannya ditolak. Ia datang ke gedung dengan wajah panik, mencoba menemui Arfan namun satpam melarangnya masuk karena Nadira telah memberi instruksi untuk tidak mengizinkan siapapun tanpa izin resmi. Sinta berdiri di depan pintu kaca dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa permainan mereka telah berbalik arah. Dari dalam mobil, Nadira menatapnya dari kejauhan, tanpa senyum, tanpa emosi. Dia tidak berteriak, tidak marah, dan tidak membalas dengan kekerasan.
Dia membalas dengan kebijaksanaan dan kecerdikan. Fadil yang duduk di kursi depan menatap Nadira lewat kaca spion. Kau benar-benar sudah berubah, Nadira. Kau tidak lagi perempuan yang dulu disakiti begitu saja. Nadira memandang keluar jendela, menatap langit yang mulai mendung. Namun, di balik itu semua, jauh di lubuk hatinya, Nadira tahu. Ini baru permulaan. Karena ia sadar, Arfan dan Sinta tidak akan diam. Mereka akan berusaha melawan dan permainan yang dimulai malam itu belum berakhir. Ia menarik nafas panjang. Perang dingin sudah berubah menjadi perang terbuka. Bisiknya pelan menatap kilatan petir di langit yang kelabu. Malam itu, villa tempat Nadira bersembunyi diterangi lampu temaram. Hujan turun perlahan di luar jendela, menimbulkan suara ritmis yang menenangkan, namun juga menusuk sunyi. Di ruang tamu yang hangat, Fadil duduk di hadapan Nadira, membawa map berisi dokumen-dokumen tua yang tampak sudah berdebu. "Ada sesuatu yang belum kau tahu, Nadira," ucap Fadil pelan, suaranya dalam dan tenang. "Ayahmu sudah mempersiapkan segalanya sejak lama. Bahkan sebelum beliau meninggal, beliau tahu bahwa suatu hari seseorang akan mencoba merebut apa yang menjadi hakmu." Nadira memandang Fadil tanpa berkata-kata. Matanya menyimpan kebingungan. "Apa maksudmu, Fadil?" Fadil membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada salinan akta, surat wasiat, dan skema kepemilikan berlapis yang ternyata selama ini melindungi seluruh aset keluarga mereka. Ayahmu sengaja menempatkan semua harta dalam sistem yang tak mudah disentuh. Nama yang tercatat di publik hanyalah formalitas, tapi kendali aslinya tetap berada di tangan keluarga inti, yaitu kau. Nadira terdiam lama, air matanya jatuh tanpa suara. Selama ini, ia mengira semua perjuangannya hanya karena ingin membalas dendam. Ia tak tahu, ternyata ayahnya telah melindunginya bahkan dari jauh, seolah masih menjaga dalam diam. "Ayah tahu aku akan dikhianati?" tanya Nadira dengan suara bergetar. "Bukan dikhianati, tapi diuji. Beliau selalu bilang, siapapun yang bersanding denganmu akan terlihat jati dirinya saat kau berada di titik paling lemah. Dan kau telah membuktikan itu, Nadira." Nadira menunduk, menggenggam map itu erat di dadanya. Ingatannya melayang pada malam ketika Arfan menurunkannya di jalan sepi. Saat itu, ia menangis bukan hanya karena kehilangan suami, tapi karena merasa dirinya tidak berarti. Kini, semua perasaan itu berubah menjadi kesadaran yang menenangkan, bahwa kelemahannya dulu justru menjadi jalan untuk melihat kebenaran. Fadil melanjutkan, "Kau tahu, aku sering bertanya-tanya kenapa kau dulu tidak melawan. Kenapa kau membiarkan mereka memperlakukanmu seperti itu? Tapi setelah melihat semua ini, aku baru mengerti. Kau tidak bodoh, Nadira. Kau sabar. Kau menunggu waktu yang tepat." Nadira memandang Fadil lalu tersenyum tipis. "Aku berpura-pura lemah karena ingin tahu siapa yang akan menggenggam tanganku tanpa melihat kekayaanku. Tapi ternyata tidak ada." Matanya berkaca-kaca namun suaranya tegas. "Cinta Arfan sudah mati, Fadil. Mungkin bahkan sebelum aku menyadarinya, aku hanya berusaha menyalakan lilin di tempat yang sudah lama gelap." Fadil menghela nafas, menatap Nadira lama. "Sekarang lilin itu sudah padam, tapi kau tak lagi butuh cahaya dari siapapun, karena kau sudah jadi cahayanya sendiri." Nadira terdiam, menatap keluar jendela. Hujan berhenti. Langit masih gelap, tapi di ujung sana tampak bintang kecil muncul di antara awan. Sementara itu, di tempat lain, Arfan duduk di kamar kontrakan sempit, rambutnya berantakan, wajahnya kusut. Telepon di tangannya terus ia tatap, berharap Sinta menelpon. Namun tak ada pesan masuk. Beberapa hari lalu, Sinta pergi meninggalkannya begitu saja, membawa sisa uang yang ia punya. Semua yang dulu ia banggakan telah hilang. Rumah mewah, mobil, jabatan, bahkan teman-teman bisnisnya. Ia kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu.
Ia menyalakan televisi kecil di pojok ruangan. Sebuah berita menayangkan tentang perusahaan milik Nadira yang sedang berkembang pesat, menjadi salah satu investor terbesar di bidang yang dulu ia abaikan. Arfan menatap layar itu dengan mata kosong. Ada rasa penyesalan yang membakar dadanya, tapi lebih dalam dari itu, ada kesadaran pahit bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Di villa, Nadira menatap berita yang sama di layar kaca, namun senyum di bibirnya berbeda. Senyum itu bukan karena bahagia, melainkan campuran getir dan luka. Di balik keberhasilannya, masih tersisa ruang kosong di hatinya yang tak bisa diisi lagi. Ia menyandarkan kepala di sofa, mengusap pipinya yang lembab. "Ayah, aku sudah melindungi apa yang kau titipkan. Tapi kenapa rasanya tetap sepi di sini?" Fadil yang diam di sudut ruangan hanya menatapnya dalam sunyi. Ia tahu di balik setiap kemenangan besar, selalu ada luka yang tak terlihat. Luka yang hanya bisa disembunyikan di balik senyum yang terlihat tenang. Dan malam itu, Nadira duduk sendirian di bawah lampu gantung. Senyum kecil masih terlukis di wajahnya, namun matanya kosong. Senyum yang bukan karena bahagia, melainkan karena sudah terlalu letih untuk menangis. Senyum yang menyimpan rahasia bahwa di balik kekuatannya, ada hati yang diam-diam masih berduka. Suasana sore itu terasa berat. Langit berwarna kelabu, seolah turut menyimpan sesak yang menggantung di dada dua manusia yang pernah saling mencintai dengan begitu dalam. Nadira dan Arfan. Di halaman belakang kantor pusat milik keluarga Nadira, tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama, langkah kaki Arfan terdengar ragu dan lambat. Setiap langkahnya seakan mengantarnya kembali pada kenangan-kenangan yang tak bisa ia hapus. Ia menatap dari kejauhan. Sosok Nadira sedang berdiri di dekat taman kecil dengan bunga kamelia putih yang bermekaran. Angin sore memainkan helai rambutnya yang tertata rapi. Ia tampak tenang, tapi ketenangan itu justru membuat dada Arfan terasa sesak. "Dir," panggil Arfan pelan, hampir bergetar. Nadira menoleh perlahan. Tidak ada kejutan di matanya. Seolah ia sudah tahu Arfan akan datang. "Kenapa kau di sini?" Tanyanya datar dan pananda marah, tanpa juga kelembutan. Arfan menunduk, kedua tangannya mengepal. "Aku hanya ingin bicara. Untuk terakhir kalinya. Aku tahu aku sudah tidak pantas berdiri di hadapanmu. Tapi aku benar-benar minta maaf, Nadira." Hening. Hanya suara dedaunan bergesekan yang terdengar di antara mereka. Nadira menatapnya lama. Pandangan yang tajam namun tenang. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Justru yang ada hanyalah kekosongan yang menyakitkan. "Arfan," ucapnya pelan. "Kau tahu apa yang paling menyedihkan dari pengkhianatan?" Arfan mendongak perlahan. Nadira menatap lurus ke matanya. "Bukan kehilangan cinta, tapi kehilangan rasa percaya. Sekali itu hancur, semua tak akan sama lagi." Arfan menutup wajahnya. Suaranya pecah. "Aku menyesal, Dir. Aku benar-benar menyesal. Aku pikir kau hanya wanita biasa. Aku pikir kau akan diam dan menunggu. Tapi ternyata aku salah. Kau jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan." Nadira tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi manis seperti dulu. Senyum yang mengandung ketegasan. "Aku tidak menyesal menuruni malam itu. Karena disitulah aku menemukan kembali diriku yang hilang. Kau menurunkanku di jalan sepi. Tapi sebenarnya, saat itu aku sedang naik ke jalan hidupku yang baru." Ucapan itu membuat Arfan menatapnya lama. Terdiam, menelan rasa bersalah yang menyesakkan. Ia tahu, tidak ada yang bisa ia perbaiki lagi. Namun di dalam hatinya ia berharap, masih ada sedikit ruang bagi pengampunan. "Apa tidak ada sedikit pun tempat untuk dimaafkan, Dir?" Tanyanya dengan nada putus asa. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang ke arah langit yang mulai berubah warna jingga. Maaf bukan berarti kembali. Dan kadang, memaafkan tidak selalu berarti melupakan. Aku sudah memaafkanmu, Arfan.
Tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam lingkaran yang sama. Arfan mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, itu adalah akhir dari segalanya. Namun entah kenapa, dalam diri Nadira ada sesuatu yang belum ia pahami. Ada ketenangan yang justru membuat dadanya takut. Ketika Arfan melangkah pergi, Nadira berdiri diam. Dari kejauhan, Fadil memperhatikan dengan tatapan waspada. Begitu Arfan menghilang dari pandangan, Nadira menunduk, mengambil ponsel dari dalam tasnya, lalu membuka pesan rahasia yang sudah ia simpan beberapa hari terakhir. Pesan itu berisi dokumen terakhir. Hasil audit perusahaan Arfan yang selama ini disembunyikan. Ada bukti penggelapan dana, penipuan proyek, dan sejumlah transaksi gelap yang melibatkan nama Sinta dan beberapa kolega Arfan. Semua telah disusun rapi oleh tim Fadil dan pengacara kepercayaannya. Nadira menatap layar ponselnya lama. Ini bukan soal dendam, tapi soal keadilan. Ia mengetik satu pesan singkat ke Fadil. Kirimkan semuanya besok pagi. Biarkan dunia tahu siapa dia sebenarnya. Setelah menekan tombol kirim, Nadira menghela nafas panjang. Tidak ada rasa puas di sana. Hanya lega. Lega karena akhirnya ia tidak lagi harus pura-pura kuat di hadapan seseorang yang pernah ia cintai. Malamnya, ia duduk di balkon villa sendirian. Angin laut menerpa lembut wajahnya. Lampu-lampu kota terlihat seperti bintang di kejauhan. Di genggamannya cincin pernikahan yang dulu pernah ia lepaskan malam ketika ia diturunkan di jalan sepi. Kini ia menggenggamnya lagi. Menatapnya tanpa air mata. Dulu, aku percaya cincin ini simbol cinta. Tapi ternyata hanya simbol kepemilikan. Perlahan ia meletakkannya di meja, lalu bangkit dan masuk ke dalam. Sementara itu, di tempat berbeda, Arfan duduk di depan meja kayu kecil di rumah kontrakannya. Di hadapannya ada foto lama dirinya dan Nadira di hari pernikahan mereka. Ia menyentuh foto itu dengan jemari bergetar. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Notifikasi email masuk. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Dan wajahnya langsung pucat. Semua file, semua bukti transaksi, semua rahasia kotor yang ia sembunyikan selama ini muncul di layar. Tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, permainan sudah berakhir. Namun yang tak ia tahu, Nadira belum menutup semua langkahnya. Masih ada satu langkah terakhir, satu rencana yang belum ia jalankan. Rencana yang akan menentukan, apakah Arfan akan menyesal seumur hidup, atau kehilangan segalanya untuk selamanya. Dan malam itu, di antara suara angin dan kesunyian yang menggema, Nadira menatap jauh keluar jendela, menyadari satu hal. Perjalanannya belum selesai. Bukan karena ia masih menyimpan dendam, tapi karena keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Senyumnya tenang, matanya tajam. Dalam diamnya, tersimpan kekuatan seorang wanita yang sudah berdamai, tapi belum benar-benar selesai. Pagi itu, udara terasa berbeda. Lembut tapi berat, seperti pertanda akhir dari sebuah perjalanan panjang. Di ruang kerja pribadinya, Nadira duduk di depan jendela besar yang menghadap ke taman. Sinarnya keemasan, menembus tirai tipis, memantul di wajahnya yang terlihat lebih dewasa dari sebelumnya. Ia baru saja menandatangani berkas terakhir, dokumen yang mengalihkan seluruh saham milik Arfan kepada yayasan sosial yang didirikan atas nama almarhum ayahnya. Yayasan itu kelak akan menampung anak-anak korban kekerasan rumah tangga. Itulah langkah terakhirnya, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memberi makna pada luka yang pernah ia alami. Fadil masuk dengan membawa secangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja tanpa banyak bicara. "Sudah semua?" tanyanya perlahan. Nadira mengangguk pelan. "Sudah. Setelah ini, tidak ada lagi yang perlu aku buktikan." Fadil menatapnya lama. "Kau yakin tidak menyesal?" Nadira tersenyum kecil. Penyesalan hanya datang pada mereka yang kehilangan arah.
Aku tidak kehilangan apapun, Fadil. Aku hanya melepaskan apa yang seharusnya pergi. Ia berdiri dan melangkah ke balkon. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma basah dedaunan. Di kejauhan terlihat pemandangan kota, tempat yang dulu penuh kenangan pahit, kini menjadi lambang kebebasan. Sementara itu, di sisi lain kota, Arfan duduk di ruang sidang yang dingin dan menegangkan. Jaksa membacakan tuntutan satu persatu dan setiap kata terasa seperti belati. Seluruh wajah-wajah yang dulu berpura-pura ramah, kini menatapnya tanpa belas kasihan. Ia tak punya pembelaan. Semua bukti sudah lengkap, termasuk rekaman malam ketika ia menurunkan Nadira di Jalan Seti. Rekaman yang ia kira tidak berarti, kini menjadi simbol kehancurannya. Saat sidang usai, ia berjalan tertunduk keluar. Di halaman pengadilan, wartawan berkerumun, menyorot wajahnya yang penuh kelelahan. Dalam keramaian itu, Arfan memandangi satu sosok berdiri di seberang jalan. Nadira. Ia tidak mendekat, tidak bicara apa-apa. Hanya menatap dengan ekspresi yang tenang. Tatapan mereka bertemu sejenak, tidak ada dendam, tidak ada amarah. Hanya pengakuan diam di antara dua jiwa yang sudah melewati terlalu banyak duka. Arfan ingin berkata sesuatu, tapi bibirnya keluh. Nadira hanya menunduk sedikit, lalu berbalik dan masuk ke mobilnya. Mobil sedan hitam yang dulu datang menjemputnya malam itu. Saat mobil itu melaju pergi, Arfan hanya bisa berdiri memandangi dari jauh. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia sadar bukan Nadira yang ia lawan selama ini, tapi dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, hidup Nadira berjalan lebih tenang. Ia jarang muncul di media, memilih hidup sederhana di rumah tepi laut yang dikelilingi taman bunga. Setiap pagi, ia duduk di teras menulis catatan kecil tentang perjalanan hidupnya, bukan untuk dibukukan, tapi untuk dirinya sendiri. Suatu hari, Fadil datang membawa kabar bahwa Arfan menjalani masa hukumannya dengan tenang, bahkan aktif membantu kegiatan sosial di dalam penjara. Nadira hanya tersenyum. Mungkin akhirnya ia belajar tentang kehilangan, katanya pelan. Sore itu, ia berjalan ke tepi pantai. Ombak kecil berkejaran di kakinya. Langit mulai berwarna jingga keemasan. Ia membuka genggaman tangannya. Di sana cincin lama pernikahannya berkilau samar. Ia memandangi cincin itu lama, lalu melemparkannya perlahan ke laut. Cincin itu tenggelam dalam air bersama seluruh kenangan pahit yang pernah menenggelamkannya. Selamat tinggal masa lalu, bisiknya. Ia berdiri lama di sana, tersenyum dengan air mata menetas perlahan. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebebasan. Kini ia tahu tidak semua perpisahan harus disertai amarah. Kadang yang paling kuat bukan mereka yang membalas, melainkan mereka yang memilih untuk melepaskan dengan kepala tegak. Matahari terbenam di cakrawala. Angin berhembus lembut, membawa suara debur ombak dan kedamaian yang baru. Nadira menatap langit yang mulai gelap, lalu tersenyum. Aku tidak menyesal menurut malam itu, karena disitulah aku belajar bahwa jatuh bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal untuk berdiri lebih tinggi. Dan di detik itu, semua yang dulu terasa berat berubah menjadi ringan. Perjalanan panjangnya berakhir bukan dengan kemenangan, melainkan dengan kebijaksanaan. Kadang Tuhan tidak menempatkan kita di posisi yang rendah untuk mempermalukan, tapi untuk menunjukkan siapa yang akan tetap menggenggam tangan kita saat kita jatuh. Nadira mungkin pernah diturunkan di jalan yang sepi,
Tapi di sanalah ia menemukan arah pulang yang sesungguhnya. Bukan menuju rumah, tapi menuju dirinya sendiri. Karena kemenangan sejati bukan ketika orang lain kalah, melainkan ketika hati Kipa akhirnya tenang.